Anies dan Riza tidak kompak lagi dalam memberikan keterangan. Bukan kali pertama terjadi. Akankah ini pertanda runtuhnya Anies? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kembali tidak kompak dalam memberi keterangan di depan publik. Lansir dari msn.com, kali ini ketidakkompakan keduanya terlihat pada penggunaan istilah sanksi hukuman untuk Holy Wings Cafe di Kemang, Jakarta Selatan yang melanggar protokol kesehatan penanganan COVID-19. Anies menyebut hukum yang dijatuhkan kepada Holy Wings adalah penutupan operasional sampai pandemi COVID-19 selesai. Kata Anies, pada Kamis 9 September 2021, kami akan melakukan tindakan dan pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan Holy Wings kemarin. Itu tidak akan dibiarkan dan ditutup sampai pandemi selesai. Makanya saya katakan ini pesan bagi semuanya. Malamnya, Riza mengoreksi Anies. Riza mengatakan penutupan operasional Holy Wings bukan sampai pandemi berakhir, tetapi sampai pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selesai. Menurut Riza, berakhirnya pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi dan bisa terjadi bertahun-tahun. Karena itu, sebutan sanksi penutupan sampai pandemi berakhir kurang tepat. Kata Riza, bukan sampai pandemi selesai, sampai PPKM selesai, kalau pandemi bisa bertahun-tahun. Perbedaan keterangan Anies dan Riza Patria di depan publik bukan baru kali ini saja terjadi. Sepanjang 2021, Kompas.com mencatatkan terjadi 5 kali. Awal tahun 2021, tepatnya pada 19 Januari, Riza menyebut Anies meminta pemerintah pusat turun tangan untuk mengambil alih penanganan COVID-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Kata Riza, Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih memimpin. Yang dimaksudkan, kata Riza, adalah pemerintah pusat bisa menambah jumlah fasilitas kesehatan di daerah penyangga ibu kota, sehingga fasilitas kesehatan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta tidak banyak terbebani masyarakat dari sekitar Jakarta. Topik itu menjadi pemberitaan ramai karena seakan Anies telah angkat tangan. Hingga akhirnya pada 8 Februari 2021, Anies mengeluarkan pernyataan yang membantah telah angkat tangan terhadap penanganan COVID-19 di Jakarta. Kata Anies, ingat waktu itu sempat ramai disebut Jakarta angkat tangan atau apa? Sama sekali bukan. Jakarta menginginkan agar daerah-daerah atau Bodetabek itu juga meningkatkan kapasitas untuk perawatan. Dan yang bisa membantu pemerintah pusat. Karena kami pun dibantu pemerintah pusat. Iya benar, dibantu pemerintah pusat. Tapi pada akhirnya yang klaim lu juga, Nis. Emang ya, ngelesnya pinter banget. Pernyataan yang tidak kompak juga terjadi ketika Riza Patria menyebut Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan opsi lockdown akhir pekan demi mengurangi penularan COVID-19. Pada 2 Februari 2021, Riza mengatakan Pemprov DKI sedang mendiskusikan dan meneliti opsi tersebut untuk diterapkan di Jakarta. Kata Riza, nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa. Nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan atau lockdown akhir pekan dari DPR Republik Indonesia ini dimungkinkan. 3 hari berselang Anies membantah pernyataan wakilnya itu melalui siaran langsung video streaming di YouTube. Kata Anies, Jakarta tidak pernah merencanakan penerapan kebijakan lockdown akhir pekan. Berita tentang kebijakan lockdown itu adalah wacana yang berkembang di masyarakat dan media. Dia bahkan membantah tidak pernah mempertimbangkan karena menilai lockdown akhir pekan bukan solusi yang harus diambil. Larangan bawa kerabat saat kembali ke Jakarta. Pada Mei 2021, perbedaan pandangan kembali terjadi. Riza dengan jelas meminta kepada warga yang kembali dari aktivitas mudik untuk tidak membawa kerabat ke Jakarta. Kami mohon maaf bagi yang kembali ke Jakarta untuk tidak membawa kerabat seperti tahun-tahun selama ini. Dari dulu setiap habis lebaran itu yang pulang kampung membawa temannya, saudaranya ke Jakarta, ucap Riza. Riza mengatakan sebagai ibu kota, Jakarta sudah penuh sesak dan mungkin tidak bisa menampung orang lebih banyak lagi. Terlebih saat ini masa pandemi COVID-19, tidak banyak pekerjaan yang bisa didapat dari menurunnya perekonomian di Jakarta. Kata Riza, kami mengimbau, menyarankan di Jakarta sudah cukup padat sebagai ibu kota. Tapi lagi-lagi pernyataan ini dikoreksi oleh Anies. Kali ini Anies bicara di depan awak media sekaligus di depan Riza Patria, di depan lobi blog Balai Kota DKI Jakarta. Anies mengatakan tidak ada pelarangan masuk Jakarta bagi siapapun, entah kerabat pemudik atau orang yang melakukan mudik. Kata Anies, saya ingin menggarisbawahi bahwa kebijakan Jakarta tidak pernah melarang orang masuk Jakarta. Karena Jakarta, kata Anies, merupakan milik warga Indonesia dan merupakan bagian dari Indonesia yang bisa didatangi kapan saja. Jadi ini bukan pelarangan masuk Jakarta, karena Jakarta bagian dari Indonesia. Siapa saja penduduk Indonesia bisa datang ke kota mana saja, kata Anies.
Mantap juga dua pejabat teras DKI Jakarta ini. Kerjasama apik, kolaborasi indah nan elok, plus permainan tata kata dan akurnya dalam menyembuhkan borok di DKI Jakarta patut diacungi jempol, bahkan 2 jempol sekalipun dalam hal kerjasama apik nan elok untuk saling menutupi dan saling mengisi oleh orang nomor 1 dan nomor 2 di DKI Jakarta ini. Mungkin saking apiknya, dalam kerjasama menutupi kesalahan akhirnya terjadi ketidakkompakan dalam memberikan keterangan. Bisa jadi ini pertanda akhir dari nasib Anies dalam mengemban tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan juga akhir dari moncernya elektabilitas Anies, nyungsep dan tidak akan muncul lagi ke permukaan. Bagaimana menurut Anda? Terlalu, Ahok buat Pertamina hemat 84 triliun, Anies buat DKI boros 4,48 triliun. Ditulis oleh Niha Alif dari siwar.com. Rasanya tidak ada yang salah bila Anies selalu dibanding-bandingkan dengan Ahok. Karena memang kinerja kedua orang tersebut bak langit dan bumi, seperti halnya Jokowi dan sang mantan. Tidak berselang lama setelah Ahok didapuk sebagai komisaris Pertamina, dirinya membuat perombakan besar-besaran. Ahok sukses melakukan pengeboran sumber baru, menyukseskan program biofuel hingga melakukan penghematan dengan jumlah menakjubkan. Tentu jika DKI 1 kini dijabat Ahok, tidak akan ada anggaran yang terbuang percuma. Malahan Ahok akan membuat transparansi anggaran bisa dipantau semua pihak sehingga tidak akan ada yang namanya kelebihan bayar. Pun para anggota dewan dibuat tidak bisa senang-senang. Jangankan jamuan makan malam, anggaran mobil dinas dan lainnya pasti akan tergantikan dengan coretan, emang duit nenek lo. Sayangnya, era Ahok harus berakhir di tangan gubernur ayat dan mayat. Gubernur yang menyeru keberpihakan padahal sejatinya hanya mementingkan jabatan dan popularitas ketimbang kesejahteraan warganya. Kini warga Jakarta dibuat tertunduk lesu, mengingat prestasi moncer Ahok di Pertamina begitu berbanding terbalik dengan Anies. Seperti diberitakan Tempo.com, Komisaris Utama PT Pertamina Persero atau Ahok kini tengah bungah melihat salah satu proyek perusahaannya di Tuban, Jawa Timur. Sebab biaya proyek ini bisa dipangkas sampai 6 miliar dolar Amerika Serikat lebih atau setara dengan 84 triliun rupiah menurut asumsi kurs Rp14.000 per dolar Amerika Serikat. Saya senang sekali, kata Ahok dalam acara milad 9 tahun Pesantren Motivasi Indonesia yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama pada Ahad 28 Februari 2021 lalu. Awalnya, kata Ahok, capital expenditure alias belanja modal untuk proyek ini mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat. Ahok pun meminta biaya ini untuk dihitung ulang. Walhasil, kini biayanya menyusut jadi 11 miliar dolar Amerika Serikat lebih, sehingga langsung terjadi penghematan 6 miliar dolar Amerika Serikat lebih. Ini satu hal yang luar biasa, kita itu bisa kalau teliti, dipretelin satu-satu, kata Ahok. Beda Ahok, beda pula Anies dalam menghadapi rancangan anggaran. Di tangan Anies berkali-kali Pemprov DKI mencatatkan pemborosan belanja daerah, mulai dari pembelian masker, rapid test, dan banyak anggaran-anggaran bocor lainnya. Pertama kita dibuat tertegun dengan adanya lem Aibon hampir 100 miliar. Ternyata yang terjadi di lapangan justru lebih memilukan. Nyatanya proyek Formula E berpotensi melakukan pemborosan 4 triliun lebih. Ini yang membuat PDIP ngotot melakukan interpelasi. Seperti dilansir berita1.com, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai rencana penyelenggaraan Formula E pada Juni 2022 mendatang bakal mengakibatkan pemborosan anggaran negara sebesar 4,48 triliun rupiah. Hal ini yang ingin dipastikan PDIP dengan mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E tersebut. Ada potensi pemborosan anggaran 4,48 triliun rupiah, sebuah jumlah yang sangat besar untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas, kata anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Manwara Sihaan, di DPRD DKI Jakarta Selasa 31 Agustus 2021. Angka 4,48 triliun rupiah ini, kata Manwara, berasal dari komitmen fee sebesar 2,3 triliun rupiah, biaya pelaksanaan 1,2 triliun rupiah, serta bank garansi 890 miliar rupiah. Padahal kata Manwara, uang rakyat sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas selain termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta. Padahal rakyat Jakarta saat ini sama-sama kita tahu, ini fakta berapa ribu sekarang yang menjadi yatim piatu oleh karena COVID-19, berapa puluh ribu sekarang yang PHK oleh karena COVID-19, berapa ribu sekarang UMKM yang gulung tikar karena tidak bisa dagang. Nah, PDIP memikirkan jika uang ini kita stop lalu dialokasikan kepada kepentingan yang nyata untuk rakyat ini, manfaatnya pasti lebih besar, jelas Manwara.
Manwara menegaskan pihaknya terpaksa menggunakan hak bertanya atau interpelasi karena hingga saat ini tidak ada satupun SKPD Pemprov DKI yang memberikan penjelasan lebih komprehensif dan tuntas alasan Formula E menjadi isu prioritas. Padahal katanya terdapat kriteria-kriteria terutama yang menyangkut langsung dengan kebutuhan masyarakat untuk menetapkan isu prioritas. Ironisnya, Anies sudah ancang-ancang melegalkan interpelasi dengan mengundang 7 fraksi lainnya. Trik buzuk Anies memang memberinya kemenangan sementara waktu. Tapi namanya kezaliman itu tidak akan langgeng. Suatu saat ia akan merasakan karma atas perbuatan buruknya, seperti halnya karma yang menimpa Habib Rizik CS beserta sepupunya Novel Baswedan. Anies harusnya malu dengan kinerja Ahok tanpa embel-embel santun atau seagama. Ahok berhasil memberi keuntungan dan penghematan terhadap uang negara. Di lain pihak, Anies dan kemunafikannya yang gembar-gembor keberpihakan justru malah memboroskan anggaran demi menaikkan citranya dan menggandaikan kebutuhan warganya. Semoga saja sepak terjang Anies berakhir di 2022 nanti. Jakarta adalah pintu kemenangan sekaligus pintu akhir sejarah kepemimpinannya. Jangan sampai masa suram Anies kembali terulang dan menjadi beban bagi warga Jakarta. Begitulah kura-kura.